Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul The Cell 2 yang dirilis pada tahun 2009 lalu. Film ini menceritakan mengenai seorang pembunuh berantai yang membunuhi para korbannya dan juga menghidupkannya kembali. Lantas seperti apakah kisah selengkapnya? Daripada kalian penasaran, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film diawali dengan menampilkan adegan menegangkan yang dimana agen FBI terlihat sedang berada di suatu jalan dengan misi pengejaran seorang pembunuh berantai yang dikenal dengan nama Duncan, yang dimana pada saat ini Duncan tengah menahan seorang gadis bernama Sarah di markasnya. Masalahnya di sini, agen FBI dibuat kesulitan untuk mengatasi kasus si pembunuh berantai itu. Pasalnya, kasus lolosnya Duncan dari kejaran para agen FBI dari TKP masih menjadi misteri. Dan oleh sebab itu, agen FBI pun mempunyai alternatif lain untuk menangkap Duncan, yaitu dengan cara menyewa seorang telepati bernama Maya, karena para agen FBI belum mampu untuk menanganinya sendirian. Maya sendiri adalah seorang wanita yang memiliki pengalaman buruk yang langsung bersangkutan dengan psikopat pembunuh berantai tersebut. Kesempatan ini akan digunakan oleh Maya. Pasalnya dirinya ingin membalaskan dendam kepada psikopat yang hampir menewaskan dirinya. Scene selanjutnya penyergapan pun kembali terjadi, yang dimana agen FBI menjalankan operasi penyergapan darat yang dipimpin oleh agen FBI bernama Skyler. Tidak lupa, Maya juga sudah turun langsung untuk membantu proses penyergapan si Duncan. Maya memberitahukan mengenai suatu hal, yang dimana pada saat dirinya sedang berusaha untuk melakukan telepati dengan Sarah. Maya menjelaskan bahwa pada saat ini, Sarah dengan melakukan tindakan 1000 bahasa, yaitu Sarah tidak merespon setiap dari perkataannya Duncan dan tidak berkata sepatah kata pun. Terlebih bagian kepalanya Sarah kini berada di dalam kotak. Kemudian terlihat agen investigasi khusus bernama Castle. Dirinya ternyata dari awal sudah bersama dengan Maya. Castle memperingati Maya untuk tidak mencoba membaca pikirannya Duncan, dan Maya pun langsung tersontak karena Duncan lagi-lagi berhasil untuk melarikan diri dari penyergapan. Dan dapat diketahui, sekarang Sarah sudah ditemukan oleh agen FBI dalam keadaan tewas. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, kasus Duncan ternyata semakin meningkat. Dan psikopat itu telah menghilangkan dan membunuh banyak gadis yang diculiknya secara mengerikan dengan meninggalkan bekas luka khusus di tubuh para korbannya. Selama proses penyelidikan, seorang petugas kepolisian setempat bernama Sheriff Harris diberitahu mengenai berita yang mengejutkan, yaitu yang menjadi korban Duncan kali ini adalah keponakannya sendiri yang bernama Penelope. Hal itu membuat Harris menjadi khawatir dan dia ingin mulai menangani situasi tersebut. Ketika berita mengenai insiden itu sampai ke FBI, Castle dan Skyler pun mengunjungi Maya untuk meminta bantuannya. Maya pun setuju dengan tawaran tersebut karena dirinya masih ingin balas dendam kepada Duncan. Sementara itu kita dibawa ke tempat di mana Penelope, yaitu keponakannya Sheriff Harris, sedang dalam keadaan terikat duduk di sebuah kursi dan dirinya disekap di suatu tempat rahasia. Duncan seperti biasa ingin melakukan permainan yang menurutnya sangat menarik, yaitu dengan cara membunuh dan kemudian menghidupkannya kembali. Hal pertama-tama yang dilakukan oleh Duncan adalah meletakkan sebuah alat perekam suara untuk merekam suara para korbannya. Dan kali ini Duncan pun melakukan hal yang sama kepada Penelope, tapi semua itu di luar dugaan. Karena biasanya para korban akan memohon untuk dibebaskan dan menyelamatkan hidup mereka. Akan tetapi hal itu berbeda dengan yang dilakukan oleh Penelope.
Penelope justru tidak menggubris sama sekali apapun yang diperintahkan oleh Duncan, dan dirinya diam 1000 bahasa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak tahan lagi, Duncan pun mulai menyiksa Penelope dengan cara yang mengerikan. Dan kemudian setelah dirasa Penelope kehilangan kesadaran dan bisa dibilang telah sekarat, barulah si Duncan ini mulai menghidupkan kembali si Penelope yang tadi sudah dibuat sekarat olehnya. Kemudian kembali lagi dengan Haris yang kini sedang bersama dengan rekannya yaitu Vince. Mereka berusaha untuk mencari petunjuk guna menemukan Penelope. Tidak lama terlihat Skyler dengan Maya sudah tiba di tempat Haris. Mereka berdua pun menghampiri Haris dan Vince. Skyler pun memberitahukan kepada Haris mengenai Maya, yang dimana agen FBI menggunakan jasanya Maya sebagai seorang telepati untuk membantu proses pencarian Penelope dan penangkapan Duncan. Kemudian sekarang mereka menemukan sepotong kain dan beberapa helai rambut yang menurut mereka mungkin memberi petunjuk tentang keberadaannya Duncan. Singkat cerita, kini Haris pergi menemui Castle karena dirinya penasaran untuk menanyakan mengenai Maya yang diduga adalah seorang telepati, yang dimana Haris ingin meyakinkan dirinya bahwa Maya benar-benar bisa membaca pikiran pada saat Duncan sedang menyakiti para korbannya. Kemudian Castle pun menjelaskan kepada Haris mengenai Maya bahwa Maya adalah salah satu korban pertama dari penculikan dan percobaan pembunuhan Duncan. Dan Maya juga adalah orang yang merupakan satu-satunya yang selamat dari kejahatan Duncan setelah sempat mati 6 kali. Dan itulah mengapa Maya bisa mendapatkan kekuatannya dalam penglihatannya di telepati atau pada saat membaca pikiran. Dan untuk membuktikannya, Castle pun meminta kepada Maya untuk melacak lokasi keberadaannya Duncan dengan menggunakan selembar kain yang mereka temukan di TKP tersebut. Hal ini karena telepatinya Maya dapat bekerja dengan cara menyentuh sesuatu yang terkait dengan orang yang pikirannya ingin dia baca. Dan apa yang ditemukan oleh Maya pada saat dirinya mencoba untuk membaca pikiran pemilik kain tersebut adalah di mana kondisi si pemilik kain kini tengah mengalami siksaan dari Duncan. Bisa dilihat, Duncan menyuntikkan suatu zat yang disebut neurotoksin. Zat kimia itu berfungsi untuk menyebabkan semua otot si korban meregang sekaligus. Dan begitu korbannya pingsan, Duncan pun kembali menyuntikkannya lagi dengan anti-neurotoksin untuk kembali menyadarkan korbannya dari pingsannya. Kemudian Maya pun menghentikan kontak telepatinya dan bereaksi pada saat dirinya mengetahui bahwa si korban telah disadarkan kembali dari pingsan oleh si Duncan. Melihat hal itu membuat keraguan Haris semakin meningkat terhadap kemampuan telepatinya Maya, karena yang dilihat oleh Haris tidak meyakinkannya. Lantas Haris pun kemudian bertanya kepada Maya mengenai bagaimana dia bisa selamat. Dan Maya pun menjelaskan bahwa pada saat si Duncan mencoba untuk mendapatkan kembali denyut nadinya Maya dan dirinya dalam keadaan sekarat, disitulah Maya bisa melarikan diri dari Duncan. Dan terlebih lagi, kain yang ditemukan sama seperti kain dari gaun yang dikenakan pada saat Duncan membawa Maya. Itulah sebabnya dia hanya bisa membaca pikirannya sendiri. Dan Maya pun mencoba untuk membaca pikirannya Duncan untuk mendapatkan Penelope, tapi Castle tidak mengizinkannya. Kemudian setelah itu, Castle pergi dengan Skyler ke laboratorium untuk menunggu konfirmasi DNA pada rambut yang mereka temukan di TKP. Setelah Castle dan Skyler pergi dari ruangan itu, Haris pun mencoba untuk menghilangkan keraguannya kepada Maya. Dengan cara, Haris mencoba untuk bertanya bagaimana Maya bisa melakukannya. Oleh karena itu Maya mencoba untuk membuktikan dengan mengambil cincinnya Haris dan mengembalikannya. Kemudian Maya pun mulai mencoba untuk membaca pikirannya melalui cincin tersebut. Sebuah informasi rahasia pun diketahui oleh Maya. Kemudian Maya meyakinkan Haris bahwa dia dapat menyelamatkan keponakannya itu. Dan Haris pun menjadi percaya kepadanya.
Kemudian Haris langsung memberikan beberapa barang atau sebuah materi yang dia temukan di TKP tanpa sepengetahuan tim agen FBI. Dengan menggunakan bahan materi yang ditemukan oleh Haris, Maya pun mulai mencoba untuk membaca pikiran dan mulai melakukan telepatinya. Kini, Maya mengetahui bahwa Penelope akan disiksa oleh Duncan menggunakan listrik, yaitu membuat Penelope kehilangan kesadaran dengan aliran tersebut, kemudian membangunkannya kembali. Dan hal itu terus terjadi berulang-ulang kali, tapi Penelope tidak bisa melihat wajahnya si Duncan. Hal itu juga membuat Maya menjadi frustasi dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di dalam lorong, Maya bertemu dengan Skyler yang baru saja dari laboratorium, dan DNA menunjukkan sebuah hasil yang dimana Haris adalah pelakunya. Maya menganggap ini semua adalah suatu hal konyol, dan kemudian Maya mengejar Skyler yang pergi menuju ruangan yang dimana Haris berada. Seketika, Skyler mengarahkan pistolnya ke arah Haris dan disusul oleh Maya yang sama-sama menodongkan senjata ke arah Skyler. Tidak butuh waktu lama, Maya menyerang Skyler sampai tidak sadarkan diri, dan Maya juga Haris pergi meninggalkan gedung pergi ke TKP. Singkat cerita, mereka berdua sampai di TKP. Di sini, Haris menyadari bahwa jejak ban terdapat di lumpur dan bahwa rambut dan potongan kain ditanam secara sengaja. Tidak lama kemudian, mereka melihat seseorang turun dari mobil sedan putih. Dengan buru-buru, mereka berdua langsung mengejarnya, tapi sayangnya mesin mobil mereka mati dan akhirnya orang itu berhasil melarikan diri dan mereka tidak bisa mengejarnya. Scene selanjutnya, mereka pergi ke tempat bagian otopsi untuk memeriksa apakah mereka dapat menemukan sesuatu pada korban ke-23 dari Duncan. Tetapi dokter otopsi memberitahukan mereka bahwa tidak ada apa-apa yang ditemukan di tubuh korbannya. Sehingga hal ini membuat Haris jadi mendapatkan sebuah ide, yaitu Haris mengetahui bahwa Duncan menggunakan jarum suntik ke tubuh korbannya. Maka dari itu, Duncan pasti membelinya dalam jumlah besar dari perusahaan farmasi. Dan karenanya, Haris memerintahkan dokter untuk memeriksa semua perusahaan farmasi, siapapun yang telah menjual dalam jumlah besar jarum suntik ke seseorang. Dan di waktu bersamaan datanglah FBI, sehingga keduanya berlari keluar dari ruangan otopsi. Skyler dan agen FBI yang lain pun mengejar Haris dan Maya. Akan tetapi akhirnya mereka kehilangan jejaknya Haris dan Maya. Di sini Haris mengajak Maya untuk bermalam bersama di suatu tempat. Begitu mereka sampai di sana, Maya mencoba untuk membaca kembali pikiran. Tetapi di sini Haris tidak membiarkannya, dan Haris pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin Maya memberitahu seperti apa yang dilakukan terakhir kalinya dengan FBI. Maya pun mengatakan bahwa dirinya memiliki emosional dan kehilangan kendali untuk mengatur pikirannya sendiri. Singkat cerita, pada malam hari, Maya terbangun dari tidurnya dikarenakan Maya bermimpi buruk mengenai Penelope. Diam-diam, Maya pun mencoba untuk mengambil bahan materi untuk mencoba membaca pikirannya Penelope. Dan Maya pun menemukan bahwa Penelope diculik pada saat sedang berada di tempat area parkir, sama seperti apa yang dikatakan oleh Haris sebelumnya. Tidak lama, Haris pun datang dan langsung mengambil bahan materi dari tangannya Maya. Haris mengatakan kepada Maya bahwa hal itu dapat membahayakan dirinya sendiri. Setelah itu, mereka berdua pergi ke tempat parkir. Lalu di tengah perjalanan, Haris pun mendapatkan sebuah panggilan telepon. Yang ternyata panggilan telepon itu dari dokter otopsi yang memberitahukan Haris bahwa dia hanya menemukan 3 orang yang memesan jarum suntik dalam jumlah besar. Yang pertama adalah Greg Richard, yang kedua David Berkowitz, dan kemudian Arnold Thompson. Dengan segera, Maya memohon kepada Haris untuk mengambil suntikan. Tetapi Haris mengatakan jika dia ada kesempatan dan dirinya enggan untuk berjanji kepada Maya. Sementara itu kita kembali dibawa ke tempat yang dimana Penelope disekap. Sekarang Duncan ingin mencoba untuk percobaan kematian ketujuhnya kepada Penelope, yang dimana di kematian ketujuhnya ini para gadis tidak akan selamat.
Tetapi begitu si Duncan mendengar suara mobil mendekat ke tempat rahasianya, Duncan pun langsung melarikan diri dalam ruangan dan pergi bersembunyi di luar ruangan. Sementara itu Penelope sendiri masih berada di dalam ruangannya dengan mencoba untuk melepaskan diri dari borgol. Di waktu bersamaan, Duncan pun menghubungi FBI dan mencoba untuk melaporkan keberadaannya Haris dan Maya. Kemudian si Duncan mencoba untuk mengejar Penelope pada saat monitornya mendeteksi bahwa Maya mencoba untuk melarikan diri. Kemudian, di sini Maya memohon kepada Haris untuk membiarkannya kembali lagi mencoba membaca pikiran dengan menggunakan zat lain yang mereka temukan di tempat ini. Dan akhirnya Haris pun menyetujui dan memberikan zat tersebut kepada Maya. Di sini tanpa membuang waktu lagi, Maya langsung mulai membaca pikiran telepatinya itu. Dari hasil telepatinya ini, Maya menemukan bahwa mereka berada di pabrik kimia tua dan mereka berencana untuk pergi ke sana. Sementara itu, Penelope sedang berusaha untuk kabur, tetapi siapa sangka Duncan berhasil menemukannya dan kembali menangkapnya. Selanjutnya Penelope kembali dibawa dan diikat di kursi kematian, yang dimana si Duncan menyetrum Penelope. Di waktu yang sama, aliran listrik pun tiba-tiba mati. Hal itu membuat si Duncan ketakutan dan mencoba untuk memeriksanya keluar. Di tempat lain, Maya memberitahukan kepada Haris bahwa si pelaku yaitu si Duncan adalah orang yang takut gelap dan juga cara yang sama dirinya takut cahaya juga. Dan pada saat mereka akan pergi, Skylar sudah berada di luar dan mencoba untuk menangkap Haris. Di sini, Haris mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Skylar, akan tetapi dirinya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diserahkan ke pihak kepolisian setempat, yang dimana Haris diserahkan kepada rekannya sendiri yaitu Vince. Berbeda dengan Haris, kini Maya pergi sendirian untuk mengejar si Duncan. Ketika Maya sampai di tempat, tiba-tiba Maya dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang tidak dikenalinya. Pria asing itu menggunakan pakaian atau seragam polisi. Polisi itu mencoba untuk menarik kembali Maya untuk kembali lagi ke dalam mobilnya, seolah-olah dirinya adalah orang yang dikirim oleh Haris dan Castle. Kemudian pria itu menyerahkan bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Haris. Sementara itu di tempat lain, Haris sedang mencoba memberitahu Castle dan Skylar mengenai apa yang telah dia ketahui dan menjelaskan semuanya yang menjadikan kesalahpahaman. Setelah mendengarkan penuturan Haris, akhirnya Castle pun mengirim Haris dan Skylar pergi ke pabrik kimia tua dengan menggunakan helikopter. Sementara itu, pasukan darat pun sudah diatur olehnya. Di sisi lain, Maya masih berada di dalam mobil. Dengan bahan-bahan yang dia miliki, Maya mencoba untuk memulai melakukan telepati kembali dengan memegang bahan-bahan di tangannya. Akan tetapi Maya dijebak oleh si Duncan yang berpura-pura menjadi polisi, dan pada saat Maya sedang melakukan telepatinya, si Duncan menghancurkan semua ingatannya dan pergi meninggalkannya dengan ingatan di mana pada saat Maya sedang disiksa oleh Duncan. Dengan segera, Haris dan Skylar tiba di tempat pabrik tua. Tapi di sini, Skylar memborgol satu tangannya Haris karena Skylar masih belum percaya kepadanya. Kemudian, Skylar berjalan sendirian menelusuri pabrik kimia tua itu untuk mencari Penelope sendirian. Tidak lama, Skylar pun berhasil menemukan Penelope dalam keadaan masih hidup. Akan tetapi tiba-tiba di sisi lain, Maya sendiri mencoba untuk bangkit dan mencoba untuk mengalahkan Duncan dengan kelemahan yang dimiliki oleh si Duncan, yaitu Maya mulai mematikan lampu dan di waktu yang sama, Haris berhasil menemukan jalan keluar untuk melepaskan ikatan borgolnya. Kemudian setelah itu, Haris berhasil bertemu dengan si Duncan di dalam kegelapan. Haris pun mengarahkan senjatanya ke arah si Duncan, tetapi tidak melakukan tembakan seperti apa yang telah dijanjikannya kepada si Maya.
Dan semua ini dilakukan karena Haris membutuhkan pengakuan Duncan untuk lolos dari jeratan hukum yang telah menjebaknya. Seketika mereka mulai berkelahi karena si Duncan melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Haris. Penelope yang berada di sana pun menemukan sebuah pisau dan seketika Penelope menyerang Duncan menggunakan pisau itu untuk melukai tangannya si Duncan. Kemudian, Haris sendiri berhasil membebaskan Penelope dan membawanya pergi keluar ruangan. Di waktu yang sama, Haris meminta bantuan dan kemudian dirinya pergi berlari ke arah helikopter. Adegan ini sangat menegangkan, dikarenakan Haris berhasil menaiki helikopter, akan tetapi dirinya masih berada di luar pintu helikopter dan bergelantungan di udara. Melihat hal itu, si Duncan mencoba untuk menjatuhkan Haris. Tapi di waktu yang sama, Maya mencoba untuk menyerang Duncan dari dalam pikirannya. Sehingga Duncan menurunkan helikopter dan tiba-tiba helikopternya mendarat di sebuah lapangan stadion. Kemudian, Duncan keluar dengan membawa Maya berlari menjauh dari Haris. Aksi kejar-kejaran pun tidak terhindarkan dan Haris berhasil memojokkan Duncan. Akan tetapi, Duncan menggunakan tubuhnya Maya sebagai tameng atau pelindungnya dari senjatanya Haris. Tetapi pada saat Haris akan menembakkan peluru ke arah Duncan, Maya sudah terlebih dahulu mendapatkan kembali hidupnya dengan mengambil kembali semua ingatan yang telah dihilangkan oleh si Duncan. Now turn around and go. Okay, Sheriff. Okay. Here's the deal. Hi, Duncan. Welcome to the dark. Dan Duncan pun akhirnya tumbang berhasil terkalahkan. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur film dari The Cell 2. Ya, bagaimana seru sekali bukan cerita film ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit. Dan jangan lupa untuk tetap santuy.